Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok P3S ingin mempresentasikan materi akuntansi tentang akuntansi biaya. Perkenalkan, nama saya Anaka Naisabila dari kelas 12 Akuntansi 2. Perkenalkan, nama saya Aida Fajriana dari kelas 12 Akuntansi 2. Perkenalkan, nama saya Angelita Musdalifa dari 12 Akuntansi 1. Perkenalkan, nama saya Asoleh Syamakia dari 12 Akuntansi 3. Perkenalkan, nama saya Tina Dwi Saputra dari kelas 12 Akuntansi 3. Perkenalkan, nama saya Yunda Kilara Medias dari kelas 12 Akuntansi 3. Yang pertama ada pengertian akuntansi biaya. Akuntansi biaya merupakan alat yang membantu manajemen perusahaan dalam mengambil keputusan terkait harga jual, strategi produksi, dan evaluasi kinerja perusahaan. Menurut Tribun Pengertian, akuntansi biaya yakni meliputi aktivitas yang bertujuan untuk identifikasi, mengukur, menganalisa, serta melaporkan segala unsur anggaran bisnis, baik secara langsung berkaitan dengan produksi, pemasaran, maupun produksi perusahaan. Oke, selanjutnya di sini ada fungsi akuntansi biaya. Yang pertama, menentukan harga pokok barang. Menghitung harga pokok produk atau jasa antara lain melibatkan perhitungan biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead produksi. Informasi ini penting untuk menetapkan harga jual yang kompetitif dan memastikan perusahaan menghasilkan keuntungan. Yang kedua, merinci harga pokok barang. Akuntansi biaya dapat membantu untuk mengetahui berapa kisaran biaya produksi atau suatu produk atau jasa yang dihasilkan dengan merinci berapa harga pokok barang. Dapat membantu perusahaan dalam mengambil keputusan yang tepat terkait harga dan profitabilitas produk atau jasa tersebut. Yang ketiga, membantu proses penyusunan anggaran. Anggaran adalah alat penting bagi perusahaan dalam mengelola keuangan dengan baik. Akuntansi biaya memberikan informasi yang diperlukan untuk menyusun anggaran realistis. Penyusunan anggaran membantu perusahaan untuk mengalokasikan sumber daya dengan bijak, mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan perusahaan. Selanjutnya yang keempat, menyediakan informasi dasar perencanaan bea dan beban. Dalam perencanaan keuangan dan pajak, akuntansi biaya berperan untuk memberikan informasi dasar tentang bea atau beban yang akan dikeluarkan. Hal ini penting dilakukan untuk memenuhi kewajiban perpajakan dan manajemen bea lainnya. Yang terakhir yaitu perencanaan dan pengendalian biaya. Akuntansi biaya membantu perusahaan dalam merencanakan dan mengendalikan biaya operasional. Dengan pemantauan tepat terhadap biaya yang ada, perusahaan dapat mengidentifikasi potensi masalah dan mengambil keputusan. Jenis-jenis akuntansi biaya. Yang pertama, akuntansi biaya standar. Fokus pada penetapan standar biaya untuk bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Berguna untuk membandingkan biaya aktual dengan biaya standar untuk analisis varians. Yang kedua, akuntansi biaya historis. Merekam biaya setelah terjadi berdasarkan data dari periode sebelumnya. Berguna untuk analisis kinerja masa lalu. Yang ketiga, akuntansi biaya variabel hanya mencatat biaya variabel yang terkait langsung dengan produksi. Biaya tetap diperlakukan sebagai biaya periode dan tidak dimasukkan dalam harga pokok produksi. Yang keempat, akuntansi biaya penuh memasukkan semua biaya, baik biaya tetap maupun biaya variabel, ke dalam harga pokok produksi, berguna untuk menentukan harga jual produksi. Yang terakhir, akuntansi biaya marginal, berfokus pada penghitungan kontribusi margin penjualan dikurangi biaya variabel. Digunakan untuk analisis keputusan seperti penentuan harga dan volume produksi. Selanjutnya, tujuan akuntansi biaya. Yang pertama sebagai pengendalian biaya, yaitu membandingkan biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk memproduksi suatu produk dengan biaya yang sebenarnya terjadi. Dengan mencatat dan menganalisis semua biaya yang timbul selama proses produksi, manajemen dapat mengetahui biaya mana yang dapat dikurangi sehingga menjadi lebih efisien. Kemudian yang kedua, untuk menentukan harga pokok produksi. Harga pokok produksi merupakan total biaya yang dikeluarkan di perusahaan untuk memproduksi suatu produk yang akan dijual.
HPP mencakup semua biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang, yaitu yang pertama biaya bahan baku langsung, yaitu biaya bahan baku yang dikeluarkan perusahaan untuk memproduksi suatu barang secara langsung. Yang kedua, biaya tenaga kerja langsung, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk menggaji para tenaga yang ikut serta dalam proses produksi. Yang ketiga, biaya overhead pabrik, yaitu biaya yang di luar yang tidak berkaitan dengan proses produksi, seperti biaya pemeliharaan mesin, kemudian biaya listrik, dan lain-lain. Yang ketiga, perencanaan dan penganggaran. Proses ini bertujuan untuk memastikan perusahaan bahwa perusahaan dapat memproduksi sebuah produk dengan biaya yang efisien, namun tetap mendapatkan keuntungan. Dengan data historis tentang biaya produksi, perusahaan dapat menyusun anggaran yang lebih realistis dan dapat merencanakan biaya produksi untuk periode mendatang. Hal ini juga berguna untuk memprediksi biaya yang akan timbul ketika terjadi perubahan dalam volume produksi atau metode produksi. Kemudian ada siklus akuntansi biaya, merupakan proses mencatat, menghitung, dan melaporkan biaya perusahaan dari produksi hingga operasional, agar perusahaan dapat mengontrol pengeluaran, mengelola biaya, dan membuat keputusan yang lebih baik. Siklus ini meliputi identifikasi biaya, pencatatan, terus laporan, kemudian analisis, perbedaan antara biaya yang direncanakan dan yang tidak direncanakan, yang terjadi. Nah, kemudian ini ada di sini ada gambar siklusnya untuk menentukan akuntansi biayanya. Pertama, untuk menentukan harga pokok bahan baku yang dipakai itu sebelumnya kita harus menentukan penentuan harga pokok bahan baku yang dibeli. Baru bisa menentukan harga pokok bahan baku yang akan dipakai. Nah, ini akan masuk ke dalam pengumpulan biaya produksi. Kemudian untuk tenaga kerja juga masuk ke dalam biaya produksi. Kemudian biaya overhead produk seperti apa sih biaya listrik, air, biaya sewa gedung itu juga masuk ke pengumpulan biaya produksi. Setelah semua sudah berkumpul di biaya produksi, kemudian akan menentukan HPP dari produk yang akan dijual, harga jadinya gitu. Lalu selanjutnya penerapan akuntansi biaya pada 3 jenis perusahaan. Yang pertama, perusahaan jasa. Perusahaan jasa memerlukan akuntansi biaya untuk menghitung dan mengetahui informasi biaya jasa yang mereka tawarkan kepada klien. Lalu yang kedua ada perusahaan manufaktur. Akuntansi biaya ini diperlukan untuk menentukan harga jual produk atau HPP, serta menyebarkan informasi akan biaya produksi pada setiap unit di gudang yang dimiliki. Lalu yang ketiga ada perusahaan dagang. Perusahaan dagang ini memerlukan akuntansi biaya untuk memperhitungkan barang-barang yang masuk dan juga yang keluar. Lalu selanjutnya ada perhitungan akuntansi biayanya. Yang pertama ada rumus perhitungan akuntansi biaya. Biaya produksi sama dengan biaya material langsung, ditambah biaya tenaga kerja langsung, ditambah biaya tenaga kerja tidak langsung, ditambah biaya overhead pabrik. Lalu ada contoh soalnya. Perusahaan tambak bedil yang bergerak di sektor manufaktur menjual barang-barang furniture. Selama 1 bulan, perusahaan tambak bedil ini berhasil memproduksi 2.000 pasang meja dan kursi dengan rincian biaya produksi sebagai berikut. 12 juta untuk bahan baku kayu, 4 juta untuk upah tukang kayu, 1 juta untuk upah security yang menjaga selama proses pengerjaan produk berlangsung, 1 juta untuk biaya sewa pabrik dan peralatan lainnya. Maka perhitungan untuk biaya produksinya adalah 12 juta ditambah 4 juta ditambah 1 juta ditambah 1 juta. Jadi hasilnya adalah 18 juta. Sedangkan biaya produksi untuk membuat satu pasang meja dan kursi adalah 18 juta dibagi 2 juta, pasang meja dan kursi hasilnya 9.000. Kemudian yang terakhir ada kesimpulan akuntansi biaya. Akuntansi biaya adalah cabang dari akuntansi yang berfokus pada pengumpulan, pengelolaan, dan analisis biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam proses produksinya. Tujuan utama dari akuntansi biaya adalah untuk memberikan informasi yang akurat dan
relevan terkait biaya yang dikeluarkan, sehingga perusahaan dapat membuat keputusan yang lebih baik dalam perencanaan, pengendalian, dan penetapan harga produk atau layanan. Secara keseluruhan, akuntansi biaya memberikan dasar yang kokoh untuk perencanaan keuangan, pengendalian operasional, dan pengambilan keputusan yang lebih efektif dengan tujuan meningkatkan kinerja keuangan dan daya saing perusahaan di pasar. Berikut merupakan contoh penjelasan akuntansi biaya. Itu manufacturing cost atau production cost atau biaya produksi sebetulnya, atau biaya manufaktur. Jadi ini adalah kita akan menghitung berapa biaya yang dibutuhkan untuk membuat suatu produk. Dan juga kita akan mengklasifikasikan unsur-unsur biaya apa saja yang harus kita hitung dan harus kita klasifikasikan untuk menghitung biaya produksi tersebut. Kita tahu biaya manufaktur itu dibagi menjadi 3 hal. Yang pertama adalah biaya bahan baku langsung, yang kedua adalah biaya tenaga kerja langsung, dan yang ketiga adalah overhead. Sekarang mari kita masuk lebih detail lagi. Sekarang kita langsung masuk ke biaya bahan baku langsung. Jadi biaya bahan baku langsung adalah biaya yang dikeluarkan untuk bahan baku yang langsung bisa dihubungkan atau langsung menjadikan si produk tersebut. Dan ini adalah bahan baku utamanya. Misalnya kalau dikasih contoh, misalnya perusahaan baju, berarti bahan baku langsungnya adalah kainnya. Sedangkan kalau misalnya kancing itu seperti apa? Oh, kancing itu adalah bahan baku pembantu. Dan itu nanti kita catatnya di bagian lain. Lalu yang kedua adalah biaya tenaga kerja langsung. Ini adalah untuk menghitung semua biaya yang dikeluarkan kepada orang-orang atau tenaga kerja yang mempunyai dampak langsung atau yang membuat langsung si produknya. Jadi misalnya contohnya kalau misalnya itu perusahaan kue, berarti dia adalah orang yang mengadonnya. Itu kan beneran yang berdampak langsung pada si kuenya. Atau misalnya kalau misalnya perusahaan mobil, misalnya seperti Honda, berarti orang ini adalah orang yang betulan merakitnya. Emangnya seperti apa kalau yang tenaga kerja yang tidak langsung misalnya? Banyak contohnya misalnya security. Tenaga security tentunya penting, tetapi kan tidak langsung berdampak atau bersentuhan langsung terhadap si produk akhirnya, yaitu misalnya kalau di pabrik Honda misalnya adalah mobilnya. Lalu biaya yang terakhir adalah biaya overhead. Secara sederhana intinya ini adalah semua biaya produksi yang tidak masuk dalam biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Secara umum ini biasanya dibagi 3, yaitu yang pertama adalah biaya bahan baku tidak langsung, yang kedua adalah biaya tenaga kerja tidak langsung, dan yang ketiga adalah overhead lainnya. Jadi contoh-contohnya seperti apa sih? Ya misalnya kalau untuk biaya material yang tidak langsung itu, kalau misalnya di pabrik baju misalnya kancing, atau kalau misalnya di pabrik mobil misalnya mungkin itu adalah lem untuk stiker di badan mobil. Lalu untuk contoh tenaga kerja tidak langsung itu seperti apa sih? Bisa cleaning service misalnya, tentunya mereka bagian penting dari produksi juga, tetapi tidak langsung dampak terhadap si produknya. Atau security seperti yang tadi sudah sempat dijelaskan. Atau mandor maupun supervisor pun biasanya masuk ke sini juga, karena mereka tidak langsung mengurusi produknya. Lalu overhead lainnya juga bisa biaya listrik, biaya mesin, lalu juga biaya maintenance mesin-mesin yang ada di sana. Oke, jadi itu adalah 3 unsur yang harus kamu hitung kalau ingin menghitung biaya produksi. Yang pertama adalah biaya bahan baku langsung, yang kedua adalah biaya tenaga kerja langsung, dan yang ketiga adalah biaya overhead. Kalau misalnya ini dirasa bermanfaat, kalian bisa subscribe dan juga like. Tetapi jika kalian ingin belajar mengenai akuntansi dengan metode
Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.